Materi yang pertama yaitu prinsip dasar dalam penataan ruang kelas. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru dalam menata lingkungan fisik kelas. Menurut Loisel dalam Winata Putra tahun 2003 yaitu yang pertama ada visibility atau keleluasaan pandangan. Visibility artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa. Siswa dapat dengan leluasa memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula, guru harus dapat memandang semua siswa selama kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada accessibility atau mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antara tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa, sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang belajar. Yang ketiga ada fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Yang keempat ada kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas sehingga siswa dapat merasa nyaman selama proses pembelajaran. Yang kelima ada keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Materi yang kedua yaitu bagaimana penataan ruang kelas dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh penataan tempat duduk terhadap keefektifan belajar siswa. Dengan penataan tempat duduk yang tepat, siswa dapat dengan leluasa dalam bergerak dan menumbuhkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran, dan siswa juga akan lebih terfokus saat pembelajaran. Selain itu, motivasi belajar siswa juga akan lebih meningkat. Siswa akan lebih semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran, karena pandangan guru dapat lebih fokus dan tertuju pada setiap siswa. Sehingga siswa akan merasa diperhatikan oleh guru. Dalam menata tempat duduk di kelas dengan tepat juga akan menghilangkan kebiasaan buruk siswa yang biasanya dilakukan di dalam kelas, seperti tidur, mengobrol dengan siswa lainnya ketika guru menjelaskan, kehilangan konsentrasi saat pembelajaran, yang mana hal-hal tersebut akan sangat mengganggu dan menghambat keberhasilan pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang efektif. Dengan mengelola lingkungan belajar, salah satunya menata tempat duduk, akan menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif, juga efektif, meskipun kurangnya kelengkapan sarana prasarana yang ada. Guru memiliki peranan penting dalam upaya keberhasilan pembelajaran. Guru harus dapat mengelola lingkungan belajar dengan tepat, berdasarkan karakteristik siswanya sehingga pembelajaran akan berjalan dengan efektif. Pembelajaran dikatakan efektif apabila mencapai sasaran yang diinginkan, baik dari segi tujuan pembelajaran dan prestasi siswa yang maksimal, sehingga yang merupakan indikator keefektifan pembelajaran berupa: 1. Ketercapaian ketuntasan belajar. Yang kedua, ketercapaian keefektifan aktivitas siswa, yaitu pencapaian waktu ideal yang digunakan siswa untuk melakukan setiap kegiatan termuat dalam rencana pembelajaran. Yang ketiga yaitu ketercapaian efektivitas kemampuan guru mengelola pembelajaran. Serta yang keempat yaitu respon siswa terhadap pembelajaran yang positif. Materi yang ketiga yaitu faktor yang perlu diperhatikan dalam mengatur ruang kelas. Banyak faktor yang harus diperhatikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan di dalam proses belajar di sekolah adalah pendidik, siswa, dan fasilitas. Namun banyak faktor yang dapat menghambat tercapainya tujuan pembelajaran. Faktor-faktor tersebut datang dari faktor lingkungan, sosial emosional, dan kondisi organisasional. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dalam rangka tercapainya tujuan belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya lingkungan fisik, kondisi sosial emosional, dan kondisi organisasional. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan kelas dalam meningkatkan belajar siswa adalah faktor intern dan faktor ekstern.
yang di dalamnya mencakup masalah tenaga pendidik, peserta didik, fasilitas atau lingkungan fisik, dan lingkungan masyarakat. Faktor intern siswa berhubungan dengan emosi, pikiran, perilaku, dan kepribadian siswa. Sedangkan faktor ekstern berhubungan dengan lingkungan tempat belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, dan jumlah siswa. Faktor guru juga mempengaruhi dalam upaya pengelolaan kelas, menyangkut masalah sosial emosionalnya. Materi yang terakhir yaitu strategi optimal dalam mengatasi kendala penataan ruang kelas. Pengelolaan kelas dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Oleh sebab itu, guru berupaya semaksimal mungkin dalam memecahkan berbagai macam masalah menyangkut pengelolaan kelas dengan melakukan tindakan preventif, tindakan korektif dan kuratif, serta melakukan tindakan kerjasama dengan pihak sekolah dan pihak komite. Yang pertama yaitu melakukan tindakan preventif atau pencegahan. Tindakan pencegahan dilakukan sebelum adanya penyimpangan, agar tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Guru dapat mengidentifikasi perilaku siswa yang menyimpang, baik bersifat individual maupun kelompok, atau bahkan penyimpangan yang disengaja. Menurut Suwardi dan Darayanto tahun 2017 halaman 144. Hal ini ditandai dengan upaya guru menanamkan kesadaran dalam diri siswa untuk menghindari sikap yang tidak baik seperti sikap malas, sikap mudah putus asa, mudah marah, serta mudah tertekan oleh peraturan yang ditetapkan. Guru juga sering menunjukkan sikap memperhatikan kebutuhan dan keinginan siswa, menciptakan suasana saling pengertian, serta menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang kedua, melakukan tindakan korektif. Sesuai dengan salah satu komponen fungsi pengendalian dalam pengelolaan kelas, yakni melakukan tindakan korektif saat terdapat penyimpangan yang tidak sejalan dengan tujuan kelas. Menurut Karwati dan Priyansa tahun 2014 halaman 17. Selanjutnya adalah melakukan tindakan kuratif atau penyembuhan terhadap perilaku menyimpang yang sudah terlanjur terjadi. Hal ini dilakukan guru untuk menjaga situasi kelas agar tetap kondusif, sesuai dan meminimalisir kemungkinan terjadinya kembali pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, sebagaimana pendapat yang dikemukakan Rohani dalam Afifatur Rohmah tahun 2011 halaman 7, bahwa dengan memaksimalkan pengelolaan kelas, diharapkan setiap guru dapat mengelola proses belajar mengajar secara lebih efektif, karena kondisi yang menguntungkan di dalam kelas merupakan prasyarat utama bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dan pihak komite. Pada dasarnya, keberhasilan dari suatu proses pengelolaan kelas tidak lepas dari peran pihak sekolah maupun pihak komite. Dalam hal ini termasuk orang tua siswa. Sebagaimana peran dari komite sekolah yakni sebagai pertama, advisory agency atau pemberi pertimbangan. Yang kedua, supporting agency atau pendukung kegiatan layanan pendidikan. Yang ketiga, controlling agency atau pengontrol kegiatan layanan pendidikan. Dan yang keempat yaitu mediator atau penghubung komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Kompri tahun 2015 halaman 92. Melalui komunikasi yang positif dan mensinergikan seluruh fungsi pihak yang terkait, maka akan meringankan beban guru dalam menyelesaikan setiap hambatan yang ada. Pihak komite maupun orang pihak sekolah senantiasa dilibatkan dalam setiap penanganan masalah berkaitan dengan pengelolaan kelas. Dengan memaksimalkan peran orang tua dalam membimbing dan mendampingi siswa, sebagaimana ciri sebagai seorang organisator yang baik tentu tidak akan mengambil keputusan tanpa melibatkan orang lain. Menurut Mursel dan Nasution tahun 2008 halaman 9.